Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gebrakan demi gebrakan sepertinya dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah, kali ini beliau ini diduga akan membongkar markas FPI di Bogor. Dan bukan cuma markas FPI ternyata teman-teman. Beliau juga akan membongkar salah satu pesantren yang ada di Bogor yang juga diasuh oleh FPI. Karena diduga, pembangunannya ini itu di atas tanah pemerintah dan perizinannya itu kurang jelas teman-teman. Makanya mau ditertibkan. Nah, bukannya Kang Deddy Mulyadi tidak suka pesantren dan Islam ya, tapi ini mau ditertibkan teman-teman. Agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang berbuat demikian. Nah, selain itu ada video dari Bang Zulfan Lindan dan juga Bung Hasan Nasbi terkait dengan teror yang menimpa Tempo. Apakah ini sebuah drama-drama politik? Apakah ini sebuah adu domba dari pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ataupun pihak asing? Nah, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Bang Zulfan Lindan dan juga Bung Hasan Nasbi, teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Markas FPI ini di Megamendung, Bogor, kabarnya bakal dibongkar karena merugikan masyarakat. Wow. Sebuah wacana yang lagi beredar sebagai tindak lanjut dari aksi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy kan lagi jadi sorotan karena kebijakan tegasnya soal pembersihan lahan ilegal. Masalahnya, selain ilegal, lahan-lahan yang dipakai untuk tempat wisata jadi mengurangi wilayah resapan air. Ini akhirnya berimbas pada bencana banjir seperti beberapa waktu lalu, baik di Bekasi maupun sekitar. Nah, Kang Deddy kabarnya juga bakal bongkar pondok pesantren alam agrokultural markas syariah di Megamendung, Bogor, milik Rizik Syihab. Sebenarnya lahan ini tuh udah bermasalah dari lama. Lahan pesantren ini kabarnya berdiri di atas tanah yang diklaim masih milik PT PN 8 berdasarkan hak guna usaha yang sah. Tapi pihak pesantren bersikeras kalau mereka memperoleh lahan ini dari petani sekitar yang sebelumnya mengelola tanah itu. Rizik sendiri berpacu pada Undang-Undang Agraria untuk membenarkan aksinya. Kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat, ucap Rizik. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun lanjutnya. PT PN 8 sempat melayangkan somasi ke pihak pesantren pada tahun 2020 meminta lahan dikosongkan. Tapi pihak Habib Rizik menolak dengan alasan bahwa HGU atas tanah itu sudah dibatalkan lewat putusan kasasi yang inkrah. Sampai sekarang masalah ini masih jadi perdebatan hukum dan belum ada keputusan final yang benar-benar jelas. Tapi lahan itu akhirnya bermasalah lagi karena dianggap berdiri di atas wilayah yang ngurangin intensitas resapan air di Jawa Barat. Waduh, ini kalau benar Kang Deddy Mulyadi mau bongkar markas FPI terus pesantren Habib Rizik, waduh ini bisa ribut lagi teman-teman kelompok-kelompok mereka ya. Awalnya, pihak Rizik ini menolak wacana pembongkaran itu. Tapi anehnya, sekarang mereka melunak dengan prasyarat tertentu. Jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat, ucap kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Tindakan Kang Deddy ini tentunya menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai langkah penting buat menjaga lingkungan, tapi ada juga yang curiga kalau ini ada muatan politisnya, mengingat posisi Habib Rizik dan FPI yang selama ini sering berseberangan dengan pemerintah. Bahkan saking gak senangnya, pendukung FPI menganggap Kang Deddy itu musyrik dan harus diusir dari Jawa Barat. Sampai sekarang belum ada eksekusi resmi terhadap markas syariah, tapi melihat sikap tegas Kang Deddy kemungkinan besar tetap bakal dijalankan. Di sisi lain, pihak pesantren bisa aja menggugat balik kalau merasa punya dasar hukum yang kuat. Tapi kalau lahan itu memang melanggar aturan dan membahayakan lingkungan, penertiban adalah langkah yang masuk akal. Aja, ya kan? Pembangunan perumahan, industri, dan destinasi wisata yang dinilai ugal-ugalan memang harus dihentikan daripada berujung bencana.
Dengan berkurangnya lahan hijau, air hujan nggak bisa terserap sempurna ke tanah. Alhasil langsung ngalir ke sungai dan beresiko banjir lagi. Tempat wisata Hibis Fantasi yang luasnya sampai 11.000 meter persegi aja udah jadi contoh yang dibongkar dan buktiin kalau Kang Deddy ini nggak main-main. Ini bukan soal politik semata. Betul. Ini soal keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum. Kang Deddy tuh berani ngambil langkah tegas buat kepentingan masyarakat banyak, bukan cuma segelintir orang. Jadi, Anda gimana? Setuju nggak sama kebijakan Kang Deddy ini atau malah pro sama Rizik Syihab? Tulis komentar Anda di bawah ya. Nah, kira-kira gimana kalian teman-teman? Apakah kalian sepakat markas itu dibongkar dan juga pesantren itu dibongkar? Ya kalau saya sih, kalau memang itu tidak sesuai aturan dan mengganggu, merusak lingkungan, ya ditertibkan aja. Tapi ya bangunan-bangunan lain yang juga sama merusak lingkungan harus ditertibkan teman-teman. Biar tidak terkesan tebang pilih gitu ya kan. Biar terkesan tidak politis gitu ya kan. Apalagi tadi ya FPI sudah melunak. Tapi ya melunak kok ngatain orang musyrik ya kan. Kalau memang betul-betul ada intimidasi terhadap Tempo misalnya, dengan pengiriman-pengiriman itu, kita bukan hanya prihatin, gitu lah. Ini suatu perbuatan yang menurut saya ancaman, ya. Oleh karena itu, kalau ini misalnya playing victim, kita menyedihkan juga cara-cara main seperti ini. Kalau betul. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa dalam perjuangan ini nggak boleh cengeng. Tempo itu nggak boleh cengeng, ya kan? Ingin didapat dukungan dari mana-mana, ya. Biar aja ini semuanya berjalan. Saya juga gini, arti bisa jadi kawan-kawan di Tempo, khususnya yang 3 orang yang menjadi host Bocor Alus itu loh. Itu juga belum tentu mereka menyebarkan kemana-mana. Iya, iya. Ya, atau minta dukungan lah. Tapi kalau penyebaran kan otomatis karena diberitakan oleh Tempo bahwa ada pengiriman ini, itu menyebar, ya kan? Otomatis feedbacknya adalah mendapatkan feedback. Dapat dukungan lah. Membela kan, untuk prihatin, untuk simpatik kan, itu wajar gitu loh menurut saya. Tetapi ini jangan dijadikan alasan kita menjadi cengeng. Kita menjadi seolah-olah kita terancam. Ya, biasa aja. Jadi frame yang dibangun Tempo dan kalau nggak salah juga sudah dapat dukungan dari Dewan Pers, Bang. Jadi frame yang dibangun oleh Tempo dan juga Dewan Pers adalah bahwa ini adalah sebuah tindakan nyata dari intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. Karena Tempo selama ini memang ditenggarai memang kritis kepada pemerintah. Gitu loh, Bang. Ya, tapi kan begini, apakah sudah pasti pemerintah yang melakukan itu? Kalau dikaitkan dengan undang-undang TNI misalnya, ya, apa sudah pasti ini TNI? Makanya kalau kita sudah serahkan ini kepada polisi, biarlah polisi yang menyelidiki. Dewan Pers kan nggak punya kemampuan juga untuk menyelidiki siapa yang melakukan ini. Kan Tempo sudah menyerahkan, minta kepada Polri untuk melakukan penyidikan. Nah, kita tunggu hasil penyidikannya. Jadi jangan ada lagi pendapat-pendapat atau opini-opini yang di luar itu. Bang, ini ada jurnalis senior yang nge-tweet gini, nge-post gini lah. Bo minta maaf karena nggak berempati di komen sebelumnya. Ini terkait dengan konten abang yang paling baru lagi nih, yang perlu diterjemahkan lagi nih kontennya kan. Bo minta maaf karena nggak berempati di komen sebelumnya. Dorong aparat usut tuntas. Lah, klarifikasinya menimbulkan masalah baru karena meminta teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus yang kemudian dikirim lagi ke jurnalis Tempo nggak dibesar-besarkan. Oh, disuruh minta maaf ya. Klarifikasi. Nggak, saya kata apa dia maksud itu. Tapi saya rasa saya tidak dalam posisi minta maaf untuk itu. Saya tidak mentertawakan, ya. Saya tidak meledek, saya tidak merendahkan. Justru kita berdua sama-sama posisinya lagi merendahkan si peneror. Kenapa harus meminta maaf? Kenapa harus standar dia itu yang dilekatkan ke standarnya saya? Posisi saya sama persis, sikap saya dan sikap Tempo sama persis. Itu saya harus minta maaf. Ini saya mengecilkan peneror, dia Tempo juga mengecilkan peneror. Terus ada yang bilang saya harus minta maaf. Dapat nggak logikanya? Saya sama-sama lagi mengecilkan peneror, Tempo juga lagi mengecilkan peneror. Terus logikanya di mana? Saya harus minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama si peneror? Atau minta maaf sama siapa? Minta maaf sama Tempo. Sikapnya sama terus minta maaf apa? Saya kecuali Tempo punya sikap yang beda. Tempo lagi mengecilkan si peneror, setahu saya dari penampilan mereka. Saya juga lagi mengecilkan si peneror, terus bedanya di mana? Alasan minta maafnya di mana? Pernyataan saya waktu itu cukup panjang dan cukup lengkap.
dan itu memang merefer kepada sikap yang ditunjukkan oleh wartawati Tempo yang namanya Francisca itu. Dan menurut saya itu memang sikap yang tepat untuk merespon teror-teror yang kayak gitu. Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Yeah. Mas BHM juga tahu. Saya ini jarang sekali sepakat dengan Tempo. Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Makanya saya merefer ke sikap itu. Oh, ini pintar ini. Kalau ini dilakukan dengan kesadaran ya, bukan karena pengen sok cool gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan kesadaran, buat saya ini levelnya dia sudah level Madilog ini. Ini levelnya sudah level Madilog. Jadi bukan linear lagi pikirannya. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Itu artinya KPI si pemberi teror gak kesampaian. Nah, saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia, kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya, kepala babinya dimasak aja. Semakin mengecilkan KPI-nya si pemberi teror kan. Saya lihat sih sebenarnya awalnya berita teman-teman istana itu datar aja. Nggak ada yang selo-selo aja. Tapi ada satu media yang memang kasih judul yang clickbait. Dimasak aja gitu. Tanpa menyertakan keterangan setelahnya yang komplitnya di belakang. Dan akhirnya semua media menulis itu. Dan banyak orang yang marah, dianggap nggak sopan karena nyuruh masak babi. Kamu makan babi ya? Gimana kalau kita masak babi diantar ke rumah kamu? Loh, saya kan nggak makan babi. Tapi orang yang dikirimin itu kan makan babi. Konfirmasi ke Mas BHM kan dia makan babi. Jadi menurut saya hari ini kan zaman sudah berubah. Dikirim-kirim yang kayak begitu, ya, kalau kita terpancing dengan ketakutan, menurut saya KPI-nya sampai. Takut nih, jelas nih. Fear-mongeringnya jalan nih. Kan ini yang diharapkan oleh si pemberi teror. Itu yang mau dibangun ya kan? Itu yang saya bilang, dia bisa jedut-jedutin kepala ke tembok. Loh, kok dimakan sih gitu? Misalnya. Atau kok misalnya direcehin begini sih gitu. Nah itu yang menurut saya kemarin, saya dukung itu. Dan saya sempurnakan gitu. Cara mengecilkan si penerornya disempurnakan. Tapi herannya, orang-orang kemudian memframing itu seolah-olah mengecilkan media. Seolah-olah tidak ada empati terhadap media. Tempo. Mungkin mazhabnya aja yang beda. Ada orang yang mazhabnya prihatin-prihatin, silakan. Kalau mazhab saya, mazhabnya harus dilawan. Teror seperti itu harus dilawan, bukan mazhab prihatin. Perhatiin, kasihan, segala macam. Loh, sampai dong KPI-nya. Mazhab saya bukan mazhab prihatin, tapi mazhab lawan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana Kang Deddy Mulyadi sangat tegas menertibkan lahan-lahan yang memang bukan peruntukannya. Seperti ya markas FPI dan juga pesantren Habib Rizik yang dibangun di atas tanah negara, di atas tanah PTPN, teman-teman. Dan ternyata itu juga bagian dari resapan air. Pertanyaannya, kok dari kemarin-kemarin nggak dibongkar? Apakah memang pemerintah takut akan ada gejolak dari kader-kader FPI? Karena memang kan selama 10 tahun belakangan ini FPI sangat garang-garangnya, teman-teman. Tapi setelah Pak Prabowo memimpin menjadi presiden, sepertinya kelompok-kelompok yang kayak FPI dan lain-lain itu agak melunak, teman-teman. Ya mungkin ini salah satu power dari Pak Prabowo ya kan. Nah, selain itu mengenai teror Tempo, nah saya itu agak sepakat dengan kata Bung Hasan Hasbi. Kita tanggapinnya santai aja, nggak perlu oh iya kita harus lindungi gitu, nggak perlu heboh gitu, nggak perlu euforia banget gitu. Tanggapi dengan santai, tanggapi dengan candaan kalau perlu. Ya biar tujuan si peneror ini tidak sampai, teman-teman. Biar harapan si peneror ini tidak tercapai, seperti kita takut, merasa terancam. Ya itu yang kan itu perasaan-perasaan itu yang mau dibangun. Nah, sehingga ini juga yang mau saya ingatkan, teman-teman. Bagi kalian yang di barisan oposisi, tolong jangan menggiring-giring opini bahwa yang mengirim ini pemerintah, yang mengirim ini bagian dari pemerintah dengan tujuan untuk membungkam pers. Nah, ini kan narasi-narasi liar yang berkembang di media sosial. Polisi sedang bekerja dan belum menemukan faktanya, baru melakukan penyelidikan. Anda sudah menyimpulkan kalau ini bagian dari negara, kerja-kerja pemerintah.
Apalagi disambung-sambungkan dengan dui fungsi TNI lah, Orde Baru lah. Ya, tujuan Anda kalau gitu tidak lain tidak lebih dari untuk membuat kekacauan. Nah, ini harus kita hindari teman-teman ya. Dan saya selalu ingatkan, hati-hati adu domba. Pak Prabowo juga suka mengingatkan, hati-hati politik divide et impera teman-teman. Hati-hati, bahaya. Karena ya sepertinya juga ya cara-cara lama di tahun 90-an itu nggak bisa lagi dipakai sekarang. Zaman sudah modern. Dan bocor Lulus Tempo katanya kan suka dapat info A1. Kok soal B2 itu nggak dapat ya? Aduh, karena teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.